Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini, amin. Wa sahhan nikahu bitarjamatin. Sah hukumnya nikah dengan terjemahan, ay tarjamati ahadil lafzain, terjemahan salah satu dua lafaz. Terjemahan salah satu dua lafaz. Bi ayyi lughah, dengan bahasa mana saja. Bahasa ijab qabul yang ada dalam bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa mana saja. Dengan bahasa itu digunakan akad nikah, maka akad nikahnya sah. Walau mimman yuhsinul arabiyyah, walaupun dari orang-orang yang pandai berbahasa Arab. Karena untuk syarat sah akad nikah tidak disyaratkan bahasa Arab. Beda sama khutbah Jumat, khutbah-khutbah yang lain itu disyaratkan bahasanya Arab. Maka kalau dikatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut, itu tidak sah khutbahnya. Karena syarat mesti pakai bahasa Arab. Karena syaratnya pakai bahasa Arab, kemudian ada juga syarat yang mengatakan antara rukun dan rukun harus ada mualat, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua mualat, antara khutbah kedua dengan salat harus mualat. Maka ketika seorang khatib membaca khutbah pertama, rukun khutbah pertama, lalu dia bertausiah, berceramah panjang lebar dengan bahasa Indonesia, kemudian dia duduk menganjurkan khutbah kedua, maka terselangilah khutbah pertama dan khutbah kedua dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Ini yang menyebabkan menurut pendapat yang kuat khutbahnya batal. Oleh karena itu, selesai tausiah, ulang lagi rukun khutbahnya, maka duduk. Di sini akan mendapatkan dua fadilah. Satu, ketika khutbah pertama, ketika khatib naik mimbar, itu jamaah kadangkala tidak cukup 40 orang. Apalagi hari Jumat jam 12 lewat 7 menit. Itu yang hadir, yang biasa hadir jam 12 lewat 10, 12.15 biasanya hari Jumat, ketika Jumat jam setengah 1, maka dia hadir tetap rutin begitu. 12 lewat 10, 12 lewat 15. Jadi kita khatib naik baca khutbah itu jamaah belum 40 orang lagi, baru beberapa orang. Nah, ketika rukun khutbah disampaikan, jamaah tidak cukup 40 orang, khutbah enggak sah. Itu satu. Keuntungannya dengan kita ulang rukun khutbah sebelum duduk, jamaah rukun khutbah didengar oleh 40 orang lebih. Nah, ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kita terselamat dari pendapat kuat yang mengatakan bahasanya khutbah batal yang diselangi oleh tausiah bahasa non-Arab, bahasa ajam. Apalagi mengulangi tidaklah menghabiskan waktu, hanya setengah menit atau enggak sampai 1 menit. Dua. Yang ketiga, kita masuk dengan hadis Nabi yang berbunyi seorang alim itu ciri-cirinya adalah pendek khutbahnya, lama solatnya. Ini bukti orang fakih. Solatnya lama, khutbahnya ringkas.
Nah, hari ini kalau kita amalkan khutbah ringkas, baca rukunnya saja lalu sholat lama-lama, kasihan kepada jamaah yang hanya hadir sholat Jumat saja ke masjid, tidak pernah dengar wirid, tidak pernah dengar pengajian. Kapan dia akan menambah ilmu agama? Maka terpaksa kita kasih tausiah sepanjang-panjangnya, karena itulah kesempatan untuk memahamkan agama, untuk menunaikan satu dakwah kepada masyarakat yang mesti sabar menunggu sampai sholat, nggak akan keluar dia karena masih ada sholat Jumat. Kemudian dua sisi ini terpenuhi ini. Dengan tausiah panjang kita ulangi rukun khutbah pertama sebelum duduk, maka yang khutbah sesungguhnya itu adalah rukun khutbah yang kita ulangi itu. Kalaulah rukun khutbah yang kita ulangi itulah sesungguhnya khutbah, berarti khutbahnya pendek, itulah faqih. Nah, ciri faqih pendek khutbahnya, lama sholatnya. Nah, dalam akad nikah bahasa Arab tidak syarat. Jadi dalam akad nikah bahasa Arab itu bukan sebagai syarat. Oleh karena itu maka boleh akad nikah dengan terjemahan dua lafaz di atas, ijab dan qabul, walaupun dari orang-orang yang pandai berbahasa Arab. Akan tetapi yustaratu ayyatiya bima ya'udduhu ahlu tilkal lughah sarihan fi lughatihim. Akan tetapi disyaratkan bahwa mendatangkan ia seseorang dengan sesuatu yang menganggap akannya sesuatu oleh ahli demikian bahasa terjemahan akan yang soreh di dalam bahasa mereka. Itu syaratnya. Nikah terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya apa? Nakah angkahtuka ibnati, aku nikahkan kepadamu putriku. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Terjemahan bahasa Padangnya astagfirullah. Masih nikah bahasa Medan. Ismail ke Medan, Kerinci. Nikah juga Medan, nggak tahu Inggris, Jepang. Nah, apa wajar bahasa Jepang nggak pandai juga. Jepang. Nah, misalnya ini di Padang nikah itu ada dua bahasa. Satu bahasa sore terjemahnya nikah juga, satu bahasa sindir bahasa apa itu? Katakanlah orang rumah. Nah, aku jadikan putriku jadi orang rumahmu dengan mahar sekian. Gak sah. Kenapa? Karena bahasanya gak sore. Nah, harus kalau kita terjemahkan bahasa Arab tadi, ijab qabul nikah kepada satu bahasa, pilihan terjemahannya harus lafaz sore. Tidak boleh lafaz kinayah. Itu syaratnya. Nah, haza in fahima kullun kalama nafsih wa kalamal akhar wa syahidani. Ini jika memahami oleh masing-masing. Oleh masing-masing maksudnya wali dan calon suami akan pembicaraan dirinya dan pembicaraan orang lain, dan memahami oleh dua orang saksi. Nah, kalau ternyata kalau sekiranya akad nikah menggunakan bahasa Inggris, kalau akad nikah menggunakan bahasa Inggris lalu saksinya kita, maka akad nikahnya tidak sah, kecuali kalau mengerti bahasa Inggris. Pak Ismail, bahasa Inggrisnya zawajtuka ibnati fulana bimahri musamma bainana, atau
Begitu juga antum dapat mertua kiai, kemudian antum kuyai, tasghir, kiai kecil. Kemudian akad nikahlah Pak Kiai dengan kuyai ini pakai bahasa Arab, pusat bahasa Arabnya, cuman saksinya nggak ngerti bahasa Arab. Dasar sah katanya. Bapak tahu nggak apa yang baca tadi? Nggak tahu saya. Biasanya orang pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Arab, nggak ngerti saya. Maka akad nikahnya batal. Jadi harus dua orang saksi juga mengerti dan bahasa yang digunakan. Nah, itu syaratnya. In fahima kullun, kalau memahami masing-masing wali sama calon suami, kalam nafsi, bahasa yang dia gunakan, wa kalam al-akhar, dan bahasa kawannya, dan memahami oleh dua orang saksi. Syahidani atafnya ke kullun. Berkata Al-Allamah Taqiyuddin As-Subki dalam kitab Syarah Minhaj, walau tawata'a ahlul kitrin ala lafzin fi iradin nikah min ghairi sarihi tarjamati lam yan'akidin nikah bihi. Jikalau bersepakat tawato'ah ahlu kitrin, ahlu kutrin oleh ahlu negeri, penduduk suatu negeri, bersepakat di atas satu lafaz, bersepakat di atas satu lafaz di dalam menginginkan nikah, di dalam memaksudkan nikah dari tanpa yang soreh, dari selain kalimat soreh terjemahannya. Nikah bahasa Indonesia terjemahannya nikah juga, itu yang soreh. Sekarang diganti nikah itu diganti dia dengan malamang misalnya. Nah, jadi seluruh penduduk kampung bersepakat menggunakan bahasa malamang, itu terjemahan nikah. Misal malamang itu kan buat lamang. Sekarang tak ganti, semuanya bersepakat. Mulai pada anak usia 9 tahun sampai bapak-bapak, kakek-kakek usia 90 tahun dikumpulkan di satu balai adat atau di sebuah ruangan besar. Mereka menyepakati terjemahan nikah ke dalam bahasa mereka itu adalah malamang. Itu terjemahannya. Ketika kita ucapkan malamang itu maksudnya adalah menikah, sepakat semuanya. Lalu digunakan lafaz itu, wahai Safirullah, sama lamang kepadamu putriku Fulana binti Fulan yang mahar sekian. Saya terima malamangnya putri bapak di mahar sekian. Nah, semua penduduk kampung tu tahu tu malamang itu adalah nikah maksudnya. Kami di sini maksudnya nikah. Kalian mungkin bikin lemang, kami tidak, kami maksudnya menikah. Maka kata beliau, lam yan'akidin nikahu bihi, tidak terakan akad nikah dengannya kalimat yang tidak sharih. Intaha. Wal muradu bitarjamati tarjamatu makna al-lughawi. Yang maksudkan dengan terjemah adalah terjemah maknanya secara bahasa. Contohnya dommi, bercampur. Titik. Fala yan'akidu bi alfazin ustuhirat fi ba'dil aktar lil inkah. Maka tidak terakad ia akad nikah dengan lafaz-lafaz yang sudah masyhur ia lafaz di sebahagian negeri-negeri untuk menikahkan. Jadi kalau ada di negeri-negeri yang lain menggunakan beberapa lafaz yang semua orang maklum itu adalah lafaz menikahkan, kalau digunakan lafaz tersebut walaupun di negeri tersebut fala yanakid,
maka tidak terakad-akad nikahnya, sebagaimana berfatwa dengannya oleh Syekhuna Al-Muhaqqiq Zamzami. Walau aqadal qadiyun nikaha bis-sighatil arabiyyah li ajamin la ya'rifu ma'naha al-asliyah bal ya'rifu annaha mawdu'atun li aqdin nikahi sahha. Jikalau mengakad oleh seorang qadi, jikalau mengakad oleh seorang qadi, di tempat kita disebut dengan KUA, akan nikah dengan menggunakan sigat bahasa Arab, kepada siapa dia akad dengan sigat bahasa Arab? Li ajamin, kepada orang non-Arab. Li ajamiyin, kepada orang non-Arab. Kalau bahasa namanya ajamiyah, bahasa selain bahasa Arab. Kalau ajamin orangnya non-Arab. La ya'rifu ma'naha al-asli, yang tidak mengenal ia orang ajam akan maknanya bahasa Arab yang asli. Dia enggak tahu per huruf, enggak tahu per kata makna kalimat tersebut. Bal ya'rifu annaha mawdu'a li aqdin nikah, akan tetapi dia mengetahui sesungguhnya lafaz tersebut, sesungguhnya bahasa tersebut digunakan untuk akad nikah. Angkahtuka wa zawwajtuka ibnati fulana binti fulan bimahri musamma bainana. Coba terjemahkan per huruf, per kata. Enggak tahu saya. Tapi tahu enggak kamu itu kalimat apa? Itu kalimat yang diucapkan oleh bapak ketika dia menikahkan anaknya. Tahu dia itu maknanya. Apa hukum nikahnya? Sah hukum nikahnya. Walaupun tidak tahu makna per kalimat, tapi tahu bahasanya kalimat itu adalah untuk akad nikah. Kaza aftabi Syekhuna, demikian berfatwa dengannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Atiyah. Waqala, berkata ya Syekh Atiyah di dalam dua kitab beliau, yaitu Syarah Irsyad dan Syarah Minhaj, annahu, sesungguhnya la yadurru lahnul ami, tidak mengapa salah baris oleh orang awam. Tidak mengapa salah baris oleh orang awam. Contohnya memfathahkan tak mutakallim, memfathahkan fa mutakallim. Qabilta nikahaha, katanya. Boleh. Zawajtaka, bukan zawajtuka, zawajtaka. Ibnati, ibnata, malah ibnataya, katanya. Salah baris, tapi tidak merubah makna, dan mengganti jim dengan zai. Tahu musannaf, ganti jim dengan zai. Tahu-tahu aja ya. Padahal belum nggak pernah ke Indonesia. Tapi tempat kita bukan jim dan zai. Zai tadi jim. Nah, Medan sama Bogor. Nah, jazakallah. Ijazah ajaluha. Naam. Yang kemarin tuh ganti zai sama jim. Ajiz. Syekh Abdul Qadir Qaddasallahu al-Ajiz. Nah, enggak masalah bagi orang awam. Annahu la yahduru lahnul ami,
Sesungguhnya enggak masalah salah barisnya, salah bacanya orang awam. Contohnya memfatahkan ta mutakalim mengganti jim sama zai. Aziz jadi ajiz. Itu sebaliknya. Sebaliknya ini orang kampung Abu Bakar. Wayan akidu bi isyarati akhrasa mufhimatan. Terakad ia akad nikah dengan isyarat orang bisu yang bisa memberi pemahaman. Nah, belajar dulu bahasa tunarungu. Nah, ada bahasa dakwahnya, ada juga bahasa doanya, ada juga bahasa akad nikahnya. Mertuanya bisu. Nah, calon suami bisu. Anak bisu. Ibu mertua bisu. Nah, itu udah bagus itu. Gampang komunikasinya. Nah, jantung hatiku saya kawinkan sama kamu. Maharnya anting, cincin, kalung, seberat rumah. Nah, terima. Kau terima. San, mana cara nerimanya? Nggak tahu, nanti nggak bisa untuk nikah. Wakila layan akidun nikahu. Menurut pendapat kedua, tidak terakad nikah kecuali pakai bahasa Arab. Ini sebagian tempat nih. Sebagian tempat terus menggunakan bahasa Arab di sebagian daerah. Nanti baru diterjemahkan lagi. Fa'alaihi, maka berdasarkan di atas pendapat tersebut, yasbiru indal ajzi illa ayata'allama aw yuwakkila. Maka wajib terhadapnya seseorang bersabar ketika tidak mampu, indal ajzi, ketika tidak mampu, illa ayata'allama, hingga dia belajar atau mewakilkan. Nah, bersabar ketika tidak mampu sampai dia belajar atau mewakilkan. Sampai di kantor KUA, nggak hafal dia. Hafal pulang dulu. Sabar dulu, belajar lagi. Pergilah dia mondok sebulan ke mana itu? Bahasa Arab. Nah, ke Badlan. Pergi kursus itu dulu. Kenapa masuk sini? Apa tujuannya? Nikah. Nikah mana? Kampung saya menganut ajaran tidak sah akad nikah kecuali pakai bahasa Arab. Nah, maka saya datang sini belajar bahasa Arab untuk supaya bisa menikah. Itu satu. Cara kedua, mewakilkan. Nah, mewakilkan sehingga ada perkantoran di situ. Kantor wikalah, menerima wikalah akad nikah. Satu kali kalau di kantor diadakan 500.000, 50.000, tapi kalau diundang ke rumah 500.000. Kak juga di situ. Hubungi nomor bagi yang melayani bantuan atau wikalah akad nikah. Kan ada peluang pekerjaan jadinya bagi yang tamat-tamat pondok ketika disyaratkan akad nikah pakai bahasa Arab. Wa hukiya hazaan Ahmad, diceritakan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambali. Wa kharaja bi qauli, terkecuali dengan kata-kataku muttasil, bersambung. Syaratnya harus bersambung, terkecuali lah ma sesuatu idza takhallala lafzun ajnabiyyun anil aqdi wa in qalla.
apabila menyela-nyelangi oleh lafaz ajnabi, lafaz asing dari akad walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Mana contohnya? Angkahtuka ibnati fastausi biya khair. Aku nikahkan kepadamu putriku. Harusnya langsung qabil tu nikah, tapi terselang ini fastausi biya khair. Perlakukan olehmu dengannya akan kebaikan. Perlakukan olehmu dengannya dengan kebaikan. Itu pesan. Maka akad nikahnya batal. Kenapa batal? Antara ijab dan qabul ada kalimat fastausi biha khair. Wala yaduru takhallulu khutbatin khafifatin minaz zawji. Tidak mengapa terselangi oleh khutbah yang sedikit dari suami. Kenapa? Karena itu bagian dari akad. Zawwajtuka wa ankahtuka ibnati Maryam bimahrim musamma bainana. Kata calon suaminya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah qabiltu nikahaha bimahrim musamma bainana. Sah? Kenapa sah? Karena terselangi oleh kalimat yang bagian dari akad. Wa in qulna bi adami istihbabiha, walaupun kita berpendapat dengan tidak disunnahkannya khutbah dari pihak suami. Dari pihak bapak disunnahkan, dari pihak suami tidak. Kenapa tidak disunnahkan khutbah bagi suami? Karena ada khilaf dengan Imam Subuki dan khilaf dengan Imam Ibni Abi Syarif. Mereka berdua dan ulama yang lain berpendapat itu akan menyelangi khutbah. Akan menyelangi akad, akan menyelangi ijab dan qabul, maka akan membatalkan akad nikah. Nah, khurujul minal khilal mustahab, khurujul minal khilafi mustahab. Maka ulama Syafi'iyah sebagian besar berpendapat khutbah nikah dari pihak suami tidak sunnah. Wala, dan tidak juga, tidak mengapa fakul, tidak mengapa fakul qabiltu nikahaha. Kata siapa itu? Kata bapak. Angkahtuka ibnati pakul qabil taha. Qabil tuha. Katakanlah qabil tuha. Qabil tu nikahaha. Kata si bapak. Kamu jawab qabil tu nikahaha, cepat. Qabil tu nikahaha. Maka itu enggak mengapa. Kenapa enggak mengapa? Karena itu bagian daripada akad. Li'annahu min muqtadil aqdi, karena sesungguhnya itu bagian daripada tuntutan akad. Tapi kalau Pak Qadi yang bilang, saksi yang bilang, orang sekitar yang bilang, itu enggak ada masalah. Nah, kata seorang wali nikah, angkahtuka wa zawajtuka ibnati bimahri musamma bainana. Kata Pak Qadi, jawablah qabiltu nikahaha. Itu enggak masalah. Itu enggak terselangi. Kenapa? Karena kalimat itu muncul dari orang yang tidak akad, antara wali dengan suami. Ini tidak ada yang menyelangi. Nah, khair. Walau aujaba summa raja'a an ijabihi aw raja'at adina fi idniha qabla al-qabuli aw jannat aw junnat aw irtadat imtana al-qabulu. Jikalau telah mengijab ia bapa, summa raja'a an ijabihi, kemudian menarik diri ia bapa dari ijabnya bapa. Si bapa ini, si wali perempuan ini sudah melakukan ijab kepada si fulan,
Katakanlah itu Abu Bakar, angkahtuka ibnati bimahri sayyaratin jadida, dan mahar mobil baru. Enggak jadi Abu, kata dia. Ya sudah, enggak boleh antum kabul kalau bilang dia enggak jadi. Kira-kira kenapa bilang enggak jadi? Hah? Nampak orang yang tunangannya udah balik, dilihat di masuk masjid. Yang tunangan hilang tuh, kan kemarin ditunang di 2 tahun, nggak nongol-nongol, antum Abu Bakar melamar, kan boleh. Udah hilang 2 tahun. Ternyata yang 2 tahun hilang tuh nongol di pintu masjid. Saya ijab nampak oleh walinya, bilang nggak jadi. Nah, jawabannya di ujung, imtana'al qabulu, terlarang qabul. Itu jawabannya. Atau kejadian kedua, raja'at azinah, menarik diri oleh wanita yang memberi izin, fi izniha, pada izinnya wanita sebelum qabul. Ini wanita bagaimana nih? Wanita janda. Wanita janda boleh dinikahkan oleh walinya kalau wanita itu mengizinkan secara lafaz. Nah, sebelum akad nikah ditanya, wahai anakku yang janda, maukah ayah nikahkan kamu sekali lagi dengan Ihsan Pariaman? Kata dia, mau pak, katanya. Akhirnya, ya Ihsan, ya Ihsan, angkahtuka wa zawajtuka ibnati janda bimahri musamma bainana. Ihsan mau qabul tuh, qabul, teriak dia, wah nggak jadi, katanya. Nah, selesai. Nah, kata Ihsan, alhamdulillah, memang saya nggak mau dia tadi, tapi karena Ihsan dia difitnah, jadi terperangkap dia. Nah, nggak jadi. Raja'at, maka Ihsan nggak boleh melanjutkan qabulnya karena wanita itu telah mengizinnya. Atau wanita gadis yang menikahkan adalah saudaranya, bukan wali mujbir, bukan bapak dan kakek, tapi saudaranya. Maka saudara harus minta izin, izinnya harus sharih, harus lafaz dari adiknya atau kakaknya yang masih perawan. Izinnya sharih, karena bukan wali mujbir. Ketika telah diberi izin sharih, sang kakak melakukan akad nikah, sebelum dikabul si perempuan menarik izinnya, katanya enggak jadi. Nah, kenapa enggak jadi? Kenapa? Alasan kamu kenapa enggak jadi? Kemarin kenapa jadi? Saya dah tahu kartunya. Kartu apa? Itu suami teman saya. Dia enggak bujangan lagi ternyata. Dia bohongin saya. Nah, untuk kartunya. Satu kartu itu baru. Au jannat, atau gila ya wanita. Nah, sebelum akad nikah sudah diberi izin, kemudian diijab oleh walinya. Setelah diijab oleh walinya, ketika mau dikabul oleh suaminya, wanita ini langsung gila. Maka tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Apabila sudah izin. Ketika izin diberikan kemudian orangnya gila, maka izinnya batal. Selidik punya selidik, kenapa wanita ini gila? InsyaAllah ada 2 penyebab. Bukan sejumlah ini. Ada 2 penyebab. Penyebab pertama, karena memang laki-laki ini ditunggu dia 10 tahun yang lalu. Ketika mau akad nikah, saking senangnya, hilang akal sehatnya, langsung gila. Senang sekali bisa orang gila. Yang kedua, sedih sekali. Karena dia dinikahkan dengan suami kakaknya. Gila dia langsung. Awir taddats, atau murtad ia wanita, naudzubillah.
sebelum qabul, setelah ijab wanita ini langsung murtad, imtana al qabulu, terhalanglah melanjutkan qabul pada 5 kejadian di atas. Faraun, lau qala al-wali, jikalau berkata seorang wali, zawwajtukaha bimahrin kadza, aku nikahkan engkau akannya wanita dengan mahar sekian. Faqala az-zawju, maka berkatalah suami, qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Walam yakul ala hadzas sadaq, dan tidak mengatakan ia sang suami di atas ini mahar. Sahan nikahu, sahlah, bukan salah, sah hukum nikahnya dengan mahar misil. Khilaf bagi Imam Al-Barizi. Lihat perbedaannya. Kata wali apa? Saya nikahkan kamu dengan dia dengan mahar sekian. Kata suami, aku terima nikahnya, enggak disebut maharnya. Apa hukum nikahnya? Sah. Ini tempat kita terlalu ketat dan tahu mazhab mana itu. Satu mahar, satu mas kawin dan enggak sah. Ini satu disebutin maharnya, satu enggak disebutkan maharnya. Sah saja. Satu mengatakan yang perhiasan emas, satu mengatakan sebikit cincin. Sebikit cincin juga perhiasan emas itu. Enggak sah, katanya enggak sama. Khilaf bagi Imam Al-Barizi. Tapi juga beda konsekuensinya. Kalau tadi dikatakan senikahkan kamu dengan mahar sekian, suaminya bilang saya terima nikahnya tanpa menyebutkan mahar, maka akad nikahnya sah, yang diwajib bayar adalah mahar misil. Syukur-syukur kalau mahar misil lebih murah pada mahar musamma. Nah, enak dia. Tapi kalau mahar misilnya lebih mahal pada musamma, kacau suaminya. Ini triknya. Dia kalau mahar antum nggak sanggup bayar, terlalu besar sekali, jangan sebut maharnya. Saya terima nikahnya, selesai. Nah, nanti mahar yang disepakati itu nggak jadi itu, kembali ke mahar misil. Sidit sama sidit, mahar misil cuma seperangkat alat sholat, udah selesai. Tadi mobil mewah berubah menjadi seperangkat alat sholat, itu hukum. Nah, ketika suami tidak mengatakan bi atau ala hadzas sadaq, atas ini mahar. Wala yasihun nikahu ma'a ta'liq, tidak sah nikah beserta ta'liq. Contohnya kal bai' sama dengan jual beli. Itu tanzir, perbandingan namanya. Itu kaf tanzir, bukan kaf tamthil. Bal aula, bahkan lebih aula lagi, lebih cocok lagi, lebih pantas lagi dibilang tidak sah dalam akad nikah daripada akad jual beli. Kenapa? Li ikhtisasihi bimazidil ikhtiyat, karena istimewanya nikah dengan dilebihkan berhati-hatinya. Karena dikhususkannya nikah, diistimewakannya nikah dengan dilebihkan berhati-hati. Kalaulah jual beli pakai ta'liq tidak sah, maka akad nikah pakai ta'liq lebih tidak sah. Kalau jual beli tidak sah, paling dia makan beras haram. Beras dengan akad yang haram. Dimakan beras itu berapa habisnya? Sebulan. Kemudian apakah dengan makan beras haram itu beraknya haram juga? Tidak. Beda sama akad nikah. Kalau akad nikahnya tidak sah, berapa tahun dia makan itu? Bertahun-tahun, sampai nggak ada waktu yang ditentukan. Kemudian melahirkannya jadi haram juga, melahirkan anak tanpa nasab. Lahir anak tanpa nasab, akhirnya anak itu mewarisi ayahnya.
Berarti ada orang mengambil harta orang lain tanpa hak. Kemudian anaknya wanita dinikahkan oleh ayahnya. Akhirnya terjadi lagi zina yang berkelanjutan. Ini efek daripada nikah yang tidak sah. Itu perlu berhati-hati lagi. Beda sama beras. Kita beli beras di pasar pakai akad yang tidak sah menurut pandangan syariat. Memang akad itu haram, tapi makan berasnya kan tak sampai haram. Nah, selesai dimakan beras itu paling sebulan 2 bulan habis. Dan dia tidak memberi efek kepada yang lain, kecuali hanya beberapa efek kecil. Nah, beda sama akad nikah, efeknya berat. Nah, kalau tidak sah hubungan nikahnya, anak yang lahir zina, hubungannya zina, anak zina tidak mewarisi daripada ayah biologisnya. Anak zina tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya. Kalau dinikahkan, akadnya tidak sah. Akhirnya terjadi lagi hubungan zina terus sampai ke bawah. Maka perlu akad nikah itu bimazidil ihtiyat. Sehingga kalau dikatakan tidak sah akad jual beli dengan ta'liq, maka akad nikah lebih lagi. Kenapa dia lebih? Karena dia perlu perhatian yang atau hati-hati yang lebih ekstra daripada jual beli. Mana contoh ta'liq? Ta'ayyakulal abu lil akhari, seperti berkata seorang ayah kepada seseorang yang lain, ingkanat binti tulliqat, jika adalah putriku itu jatuh talaknya, jika adalah putriku itu ditalak, au i'taddat, atau dia telah selesai menjalani iddah, faqad zawwajtukaha, maka sungguh aku nikahkan engkau dengannya. Faqabila, lalu menerima ia laki-laki tersebut, maka akad nikahnya batal. Kenapa batal? Karena ditaklik dengan habisnya iddah, ditaklik dengan diceraikannya putrinya, atau putrinya diceraikan oleh suaminya. Summa bana inqidauha, kemudian terbukti habis iddahnya wanita. Wa annaha azinat lahu, sesungguhnya wanita memberi izin ia wanita baginya sang ayah. Fala yasihu, maka tidak sah ia akad nikah. Li fasadis sigati li bit ta'liq, karena rusaknya sigat dengan sebab ta'liq. Seorang bapa ini meninggalkan putrinya di kampung halaman. Putrinya sudah bersuami. Cuman didengar informasi antara suami dan putrinya terjadi ketidakharmonisan. Akhirnya seorang ayah ini ngomong sama temannya, kalau putri saya di kampung dijatuhkan talak oleh suaminya, iddahnya sudah habis, saya nikahkan kamu dan putri saya. Dan mahar cuman 1 piring bakwan. Saya terima nikahnya putri bapak kalau betul iddahnya sudah habis dan telah diceraikan oleh suaminya. Waktu akad nikah tersebut ternyata betul anak di kampung, anak perempuan dia di kampung sudah diceraikan oleh suaminya, sudah habis masa iddahnya dan telah memberi izin kepada ayahnya untuk menikahkan dia kembali. 3 syarat cukup. Ditalak sudah, iddah sudah habis dan dia sudah memberi izin. Dalam kondisi seperti itu pun akad nikah ini tetap batal. Nah, janda perlu izin, sudah diizinkan. Iddahnya sudah habis. Lalu apa salahnya? Salahnya asbab pakai ta'liq. Nah, in tulliqat, in i'taddat, jika dia telah selesai iddah. Wa bahasa ba'dum as-sihhata fi in kanat fulanatan mauliyati, in kanat fulanatun mauliyati faqad zawwajtukaha. Membahas oleh sebagian mereka ulama akan sah hukumnya pada kejadian in kanat fulanatun mauliyati, jika adalah si fulanah itu adalah mauliaku, wanita di bawah perwilayaanku, perwalianku,
maka sungguh aku nikahkan engkau dengannya. Ini bapak ini, masya Allah, tabarakallah. Bapak ini bertelur di mana-mana. Nah, dia nikah sama fulana, kemudian tambah fulana dan fulana. Kemudian datang 2 orang lagi, terpaksa dilepaskan fulana nomor 2, 1 dan 2, tambah fulana lagi. Datang lagi fulana 2 lagi, lepaskan 2, tambah fulana lagi. Sama dengan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an. Begitu karomahnya bapak ini, sehingga sekampung itu dia nggak tahu mana yang anak dia. Nah, adalah duduk-duduk di masjid anak gadis. Pak, tuh anak gadis bapak tuh kasih ke saya ya. Saya nggak tahu mana anak gadis saya. Yang jelas anak saya gadis semuanya. Saya nggak ada anak laki-laki. Cuman nggak tahu tuh betul atau enggak itu. Coba kamu tanya emaknya dulu. Emaknya katanya Khadijah namanya. Saya daftarnya dulu. 250 daftar wanitanya. Nomor bapak emaknya katanya. Bapaknya nomor anak apa? Nomor emaknya itu 199. Cek daftar istrinya. Nah, baru dia jumpa. Sekarang kata bapak itu begini aja lah. Pada saat cek data istri saya tinggal di rumah. Kalau dia putriku, aku nikahkan kamu dan dia mahar sekian. Kata laki-laki itu, saya terima nikahnya putri bapak. Apa hukum nikahnya itu? Kan taklik itu. Kalau dia betul putriku, aku nikahkan kamu dan dia. Kata seorang laki-laki itu, saya terima nikahnya. Apa hukum nikahnya? Menurut sebagian ulama hukumnya sah. Itu bukan taklik hakiki. Ternyata diselidiki memang itu anak perempuannya dari istrinya nomor 150. Nah, itu baru bisa kejadian. Tapi kalau sampai kejadiannya, kalau itu putriku aku nikahkan kamu dan dia, istrinya cuma 1 dan tidak beranak, mana caranya itu dibilang itu istriku? Hukumnya sah? Ada kata sahur keraguan? Tidak ada keraguan di situ. Kalau sampai 250, ada gundinya lagi seperti Amin Mahmud, bapaknya lagi sebelumnya. Nah, itu punya gundi 1000. Nah, budak saya yang dibeli. Wa bahasa ba'duhum. Naam. Wa fi, dan juga pada zawajtuka in syi'ta. Aku nikahkan akan engkau jika engkau mau. Sama dengan jual beli. Hukumnya sah juga. Kenapa? Karena tidak ada ta'liq pada hakikat. Hakikatnya tidak ada ta'liq. Wala, tidak juga sah akad nikah ma'a ta'kitin, berserta ada jangka waktu bagi nikah, bimuddatin ma'lumatin, dengan masa yang diketahui, au majhulatin, atau masa yang tidak diketahui, fayafsudu, maka rusak ia akad nikah. Kenapa rusak akad nikah berjangka waktu? Li sihatin nahi, kana soreh, karena sahih larangan dari nikah mut'ah. Nah, itu namanya nikah mut'ah, nikah berjangka waktu. Saya nikahkan putriku kepadamu dan mahar sekian dalam waktu 2 tahun. Saya terima nikahnya putri bapak dalam masa 2 tahun. Itu hukumnya batal, tidak sah. Saya nikahkan putriku kepadamu dalam jangka 150 tahun. Saya terima nikahnya putri bapak dalam masa 150 tahun. Sah enggak? Tetap juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena termasuk muaqqat, diberi jangka waktu walaupun waktu yang tidak mungkin orang hidup di waktu tersebut.
wa huwal muaqqatu walau bi alfi sanah, dan dianya nikah mut'ah adalah nikah berjangka waktu walaupun 1000 tahun. Walaupun dengan masa 1000 tahun tetap tidak sah. Walaysa minhu, tidak termasuk darinya nikah berjangka waktu kejadian lau qala, jikalau berkata ia seseorang zawwajtukaha muddata hayatika, aku nikahkan engkau akannya wanita semasa hidup engkau. Kalau engkau sudah mati, aku nikahkan lagi dengan yang lain. Saya nikahkan kepadamu putriku selagi kamu masih hidup. Itu tidak berjangka waktu. Itu nggak masuk kategori berjangka waktu. Atau hayataha, aku nikahkan akan engkau akannya wanita semasa hidupnya wanita. Kenapa itu sah? Padahal kan ada juga jangka waktunya. Li'annahu muqtadil aqdi, karena itulah yang dimaksud oleh akad. Akad nikah itu sampai kapan? Maksud akad nikah itu sampai kapan? Sampai mati. Nah, kalau udah mati masih berlaku? Tidak. Fanta jama'a bainal ukhtain, kamu gabungkan dua bersaudari, nikahi kakaknya lalu meninggal, boleh nikah sama adiknya? Boleh. Apakah itu tajma'a bainal ukhtain? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia sudah meninggal. Jadi di mana-mana akad nikah itu sampai meninggal. Maka ketika wanita meninggal suaminya, dia boleh nikah lagi. Kenapa? Karena tuntutan akad memang sampai meninggal. Nah, kalau dikatakan saya nikahkan kamu dan putriku sampai kamu meninggal, itu memang tuntutan akad. Walaupun kayak berjangka waktu, tapi itu tidak berjangka sebetulnya. Karena memang itulah tuntutan dari sebuah akad itu sendiri. Kalau tidak, tentu wanita nggak boleh nikah setelah suaminya meninggal. Kalau memang jangka waktu akad itu nggak sampai meninggal, sampai ke akhirat, sampai ke surga. Kalau demikian hukumnya, berarti wanita janda nggak boleh nikah lagi. Wanita yang sudah meninggal suaminya nggak boleh nikah lagi, karena masih istri semayit. Mayit di mana yang meninggal 30 tahun yang lalu? Maka seorang suami tidak bisa menikah sama adik atau kakak istrinya kalau istrinya meninggal dunia, karena akad nikahnya sampai ke akhirat. Tajma'u bainal ukhtain masih berlaku. Tapi kalau sudah meninggal, sudah sah menikah adik atau kakaknya, itu menunjukkan muqtadil aqdi ilal maut. Tuntutan akad nikah itu hanya leluasanya sampai mati. Titik. Nah, kalau terjadi juga nikah mut'ah wa yalzamuhu, dan wajib akannya seseorang dalam nikah mut'ah oleh mahar, oleh nasab, oleh iddah. Kalau seandainya terjadi juga akad nikah berjangka waktu tersebut, kita tidak boleh merajamnya, kita tidak boleh mencambuknya, dikarenakan masih ada pendapat lemah dan lemah sekali yang membolehkannya. Idra'ul hudud bis subhat, tolak hukum had dengan ada subhat. Maka kalaupun terjadi akad nikah mut'ah, dari akad nikah itu akan berlaku hukum mahar wajib bayar. Yang kedua, anak yang lahir bernasab kepadanya. Yang ketiga, kalau diceraikan atau habis masa akad nikah akan terjadilah cerai. Setelah itu akan harus, wanita itu harus melewati masa iddah. Jadi pada akad yang batal berlaku konsekuensi akad sahih. Nah, akad yang batal berlaku konsekuensi akad sahih. Begitu aturannya. Ketika ulama mengatakan tidak boleh berjual beli dengan akad mu'attah, bai' mu'attah tidak diperbolehkan, lalu kita lakukan bai' mu'attah,
Apa hukumnya menurut ulama tersebut? Batal, karena mereka mengatakan tidak sah. Nah, apakah pada bai' mu'attah tidak berlaku hukum jual beli yang sah? Tetap berlaku. Konsekuensi jual beli yang sah berlaku pada bai' mu'attah. Konsekuensi nikah yang sah, yaitu mahar, iddah dan nasab, berlaku pada nikah yang sah, juga berlaku pada nikah yang dianggap rusak. Titik. Wa yasqutul haqq wa yasqutul haddu. Gugur hukum had. Hukum had ada dua, satu rajam, yang satu cambuk. In ukida bi waliyin wa syahidaini. Bi waliyin aw wa. In ukida, jika dilakukan ia akad dengan satu wali dan dua saksi. Gugur hukum had. In ukida, jika dilakukan ia akad dengan satu wali dan dua saksi, walaupun akadnya berbayar, walaupun akadnya berjangka waktu, walaupun disebut itu nikah mut'ah, kalau sekiranya akad itu terjadi dengan adanya wali di pihak perempuan dan dua orang saksi, terjadilah nikah mut'ah, hukum had tidak boleh dilaksanakan. Walaupun Ahlus Sunnah mengatakan nikah mut'ah itu haram dan batal. Fa in ukida bainahu wa bainal mar'ah, jika diakad atau dilakukan ia akad antaranya laki-laki dan diantaranya perempuan, wajiblah hukum had. In wati'a, jika bergaul ia si laki-laki. Walinya enggak ada, saksinya enggak ada, mereka melakukan akad nikahnya berdua saja. Kata wanita itu, saya nikahkan diri saya ke kamu selama 5 hari dengan mahar sekian. Saya nikahkan diri saya ke kamu selama 5 hari dengan mahar sekian. Kata laki-laki itu, saya terima nikahnya kamu dengan mahar sekian. Nikahnya mut'ah satu, dah jangka waktu. Kemudian enggak ada wali, enggak ada saksi, mereka cuma menikah berdua saja. Kalau demikian halnya, itu wajib kita had. Kalau sudah menikah, kita rajam sampai mati. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau sempat terjadi wati'. Wa haitsu wajabal haddu lam yasbutul mahru. Ketika wajib hukum had, maka tidak tetaplah mahar. Ketika itu dianggap hukum had, mesti dan layak ditegakkan hukum had, maka tidak ada istilah mahar dan tidak juga sesuatu setelah mahar, yaitu nasab dan iddah. Wayan akidun nikahu bila dzikri mahrin fil akdi. Terakadlah nikah, sah hukumnya akad nikah dengan tanpa menyebutkan mahar di dalam akad. Bal yusannu dzikru fih, akan tetapi disunahkan menyebutnya mahar di dalamnya akad. Jadi akad nikah tanpa menyebutkan mahar hukumnya sah. Akad nikah tanpa menyebutkan mahar hukumnya sah. Ketika mahar tidak disebutkan dengan mahar yang disebutkan ada perbedaan.
Kalau maharnya disebutkan, maharnya adalah apa saja yang disebutkan. Tapi apabila tentang berapa mahar misil, maka lebih baik disebutkan dalam akad saja maharnya, supaya jelas dan tuntas. Disunahkan menyebutkannya mahar dalam akad, dan dimakruhkan mengosongkannya akad darinya mahar. Dimakruhkan mengosongkannya akad darinya mahar. Akad tanpa menyebutkan mahar hukumnya makruh. Naam. Lau zawwaja amatahu bi abdihi. Kita tahu apa? Bi abdihi, betul. Ada tulisannya ba'idahu. Itu yang salah. Lau zawwaja, jikalau menikahkan ia seseorang amatahu, budak wanitanya, bi abdihi, dengan budak laki-lakinya, lam yustahab, niscaya tidak disunahkan menyebutkan mahar. Budak wanita kalau menikah, siapa jadi wali? Majikannya. Budak laki-laki kalau menikah, siapa yang bayar mahar? Majikannya juga. Sekarang budak wanitanya nikah dengan budak laki-lakinya, yang bayar si bapak itu, yang menerima mahar bapak itu juga. Tahu apa disebutkan? Enggak perlu disebutkan. Maka bisa buat satu kampung itu. Kalau orang kaya itu dibeli budak laki-laki 100, dibeli budak wanita 100, kemudian nikahkan semuanya, menjadi 100 kepala keluarga. Kemudian dibuatkan rumah semuanya, rumah susun. Kemudian dibuatlah satu produksi situ. Nah, satu usaha pertanian kah, atau ternak dan sebagainya. Setahun misalnya ternak kambing, ternak sapi diurus 25 orang, ternak kambing 25 orang, pertanian 25 orang, kemudian ada 25 orang lagi dan yang lainnya. Setahun lahir budaknya berapa? 100. Udah berapa budaknya? Setahun lagi lahir, setahun lagi lahir, sampai 10 tahun 1000 budaknya, 1200. Kan jadi kampung itu. Nanti budak ini kawinkan lagi, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah, itu semua budak dia itu. Bisa buat negara dia itu. Akhirnya diajukan ke Indonesia untuk minta satu pulau. Kenapa? Keluarganya sudah terlalu banyak, dan dia bisa jual budaknya, anak budaknya bisa dia jual. Akhirnya dibuka pasar budak. Nah, yang cantik-cantik dijual, yang jelek-jelek dipekerjakan. Nah, itu sebabnya tidak boleh menikah dengan budak, karena akan melahirkan banyak budak. Tapi kalau sekiranya yang menggauli itu adalah sayyidnya, anaknya merdeka, itu tidak ada masalah. Seperti kata Raja Sulaiman, dia menggauli 1000 daripada budaknya dengan harapan akan lahir 1000 pasukan. Akhirnya lahir satu orang, 999 tidak hamil. Yang hamil cuma satu. Dari yang satu itu lahir pincang, nggak bisa jadi pasukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah lakana." Kalau dia bilang insyaallah akan jadi 1000 pasukan. Itu kekuatan kalimat insyaallah. Nah, tapi dalam kalimat itu saya ada pertanyaan yang susah dipecahkan.
dengan kalimat insyaallah. Apa pertanyaannya? Bukankah Nabi Musa mengatakan insyaallah? Hah? Tidak. Bukankah Nabi Musa mengucapkan insyaallah? La tajiduni insyaallahu minas sabirin. Tapi sabar enggak Nabi Musa? Hah? Minas solihin. Iya. Apa bunyi ayatnya? Tuh awalnya innaka lan tastati'a ma'iya sabara wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara qala satajuduni insyaallah minas sabirin. Kan ini bilang insyaallah, tapi sabar enggak Nabi Musa? Enggak. Ini perlu penjelasan pada ulama tafsir. Sampai sekarang belum jumpa jawabannya. Kalau dibilang insyaallah akan jadi 1000 pasukan Nabi Sulaiman. Nah, tapi Nabi Musa dah bilang insyaallah, tapi nggak bisa sabar. Nah, 3 kali dapat itu. Mungkin jawabannya begini. Kalau nggak bilang insyaallah, mungkin awal kali nggak bisa sabar. Nampak kapal dihancurkan tuh langsung ditampar mungkin Nabi Khidir. Nah, ini karena ada insyaallah-nya ini, maka bisa belum bertanya. Mungkin begitu jawabannya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW bagaimana? Kalaulah Musa bersabar, tentu banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi karena dia nggak sabar, cuman 3 ilmu yang kita dapatkan. Itu penyesalan, bentuk wujud kan penyesalan, ungkapan daripada Sayyidina Muhammad SAW tentang kisah Nabi Musa. Nah, itu insyaallah-nya ada, tapi sabarnya nggak jumpa. Nah, begitu. Itu pertanyaannya. Silahkan dijawab. Nah, jadi kalau sekiranya seseorang menikahkan budak wanitanya dan budak laki-lakinya, enggak disunahkan menyebutkan mahar, karena kalaupun dibayar mahar, ya membayar sayyid, lalu mahar diserahkan ke budak wanita enggak miliki harta, kembali lagi kepada sayyid, hati di kantong kanan masuk ke kantong kiri. Wasyurita fi zaujati, ini dah masuk pada syarat. Tadi syarat akad, sekarang syarat wanita yang dinikahi. Wasyurita disyaratkan fi zaujati, pada wanita, artinya calon istri. Disebut saja di sini pada istri al-mankuha yang dinikahi. Maksudnya calon itu khuluun min nikahin, sunyi dari nikah. Artinya kosong dari nikah. Yang menikahi orang yang punya suami. Wa iddatin, kosong dari iddah. Iddah min ghairihi, dari selainnya seseorang. Tapi kalau iddah dari dirinya nggak apa-apa. Seperti contoh kemarin, seorang laki-laki menikahi wanita dalam masa iddah khulu'nya.
Kemudian ta'yinun laha, menentukan baginya wanita. Harus ditentukan. Mana contoh yang enggak ditentukan? Fazawwajtuka ihdai banati. Aku nikahkan kepadamu salah satu putri-putriku. Maka hukumnya batal, walaupun berserta isyarah. Ini saya nikahkan kepada kamu satu dari putri-putriku, satu dari putri-putriku. Itu enggak sah juga. Walaupun isyarah itu ditunjuk pada satu orang, tetap batal, karena harus ada ta'yin. Tapi kalau dikatakan saya nikahkan kepadamu putriku dan mahal sekian, dan bapak itu tidak punya putri kecuali cuma satu, maka akad nikahnya sah. Kenapa? Karena sudah ada ta'yin. Wa yakfi ta'yinu biwasfin. Cukuplah ta'yin dengan sifat. Cukuplah ta'yinnya dengan sifat. Saya nikahkan kepadamu putriku yang sulung. Saya nikahkan kepadamu putriku yang bungsu. Saya nikahkan kepadamu putriku yang berkulit putih. Nah, itu namanya sifat. Atau dengan isyarat, zawajtuka binti. Aku nikahkan kepadamu putriku. Walaysa lahu ghairuha. Ruha isim muakhar. Tidak ada baginya laki-laki selainnya satu putri. Atau allati fiddar, saya nikahkan kepadamu putriku yang di dalam rumah. Allati fiddar, yang ada dalam rumah. Walaysa fiha ghairuha isim muakhar juga. Tidak ada di dalamnya rumah selainnya putri. Atau ini, saya nikahkan kepadamu akan ini putriku. Wa in sammaha bi ghairi ismiha, walaupun menyebut nama ia si ayah, akannya wanita tersebut bukan dengan namanya. Bilkul, pada semua contoh-contoh tadi. Saya nikahkan kepadamu putriku Fatimah yang di dalam rumah. Kata suaminya, saya terima nikahnya putri bapak yang dalam rumah. Siapa nama disebut tadi? Fatimah. Ternyata dalam rumah itu bukan Fatimah, tapi Sulaikha. Hukum akad nikahnya sah. Saya nikahkan kepadamu putriku yang ini, namanya Upi Banun, dia mahal sekian. Saya terima nikahnya putri bapak si Upi Banun. Dia KTP-nya bukan Upi Banun namanya. Upi Banun itu nama kakaknya. Nah, nama ini adalah Putri Lindung Bulan. Si Lindung Bulan. Nama raja perempuan di Minangkabau. Itu nama putri dia. Sah? Kenapa sah? Karena ada isyarat ini. Nah, soal nama itu ya maklumlah, orang dah tua. Nama anaknya ketukar-tukar lah dia. Alhamdulillah nama anaknya ketukar-tukar. Kadang-kadang istri dia ketukar. Tahu dia ikut. Dengan sebalik, zawajtuka Fatimah wa in kana isma bintihi. Tidak sah hukumnya kalau dikatakan saya nikahkan kepada kamu Fatimah, walaupun ada ya Fatimah itu nama putrinya. Tidak sah kan nikah begitu. Harus sebut binti. Aku nikahkan kepadamu putriku Fatimah. Aku nikahkan kepadamu Fatimah. Nama putrinya Fatimah, hukumnya tidak sah.
kecuali innawaha, jika dia berniat akannya putri. Ketika dia nyebut Fatimah dalam hati, itu niatnya ke putrinya, itu baru sah. Walau kala, jikalau berkata ya seseorang, zawajtuka bintil kubro, saya nikahkan kepada kamu putriku yang tua. Wasamaha, memberi nama ya seseorang akannya putri yang besar. Bismis sura, dengan namanya putri yang kecil. Soha fil kubro, sah ia nikah pada yang besar. Ada yang besar. Kenapa sahnya pada yang besar? Karena yang besar itu adalah sifat yang tidak mungkin lepas. Sementara nama itu bisa dilepas. Bagaimana caranya putrinya yang besar tetap besar? Bisa dialih posisi? Tidak. Datang dewasa sama adiknya, kamu jadi adik, sekarang saya jadi kakak. Salah, kamu jadi kakak, saya jadi adik. Gak bisa. Tapi kalau nama bisa ditukar. Nah, sehingga kalau dia nikahkan putri dia yang besar, dia sebutkan dalam akad, saya nikahkan kepadamu putriku yang besar, tapi dia sebut nama anak perempuannya yang kecil, maka akad nikahnya itu sah pada yang besar. Li'annal kibara sifatun qa'imatun bizatiha, karena sesungguhnya besar itu sifat yang berdiri di zatnya putri. Dengan sebalik nama, kalau nama tidak berdiri di zat, Qaddima alaih, maka didahulukan ia sifat besar atasnya nama. Walau kala, jikalau berkata ya seseorang, zawajtuka binti Khadijah, fabanat binta ibnihi, aku nikahkan kepadamu putriku namanya Khadijah, maka terbukti ia Khadijah itu bukan putrinya, tapi putri anak laki-lakinya. Soha, sah ia akan nikah in nawaha, jika meniatkan ia sang kakek akannya Khadijah, au ayyanaha, atau menentukan ia si kakek akannya Khadijah dengan isyarat. Nah, menentukan dengan isyarat, saya nikahkan kepadamu putriku ini Khadijah. Setelah diselidiki itu bukan anaknya tapi cucunya, sah-sah saja karena ada isyarat. Walam yu'raf lisulbihi ghairuha, dan tidak diketahui atau tidak diketahui bagi sulbinya si bapak selainnya Khadijah. Jadi memang tidak ada bapak itu punya anak perempuan, kecuali cuman cucu Khadijah itulah, cucu dia yang Khadijah itulah satu-satunya anak perempuan di keluarga itu. Nah, maka hukumnya sah. Wa illa, jika tidak apa? Tidak diniatkan, tidak ditentukan, tidak satu-satunya Khadijah keturunan perempuannya, tidak untuk 3 kali tidak, fala, maka tidak sah akad nikahnya.
Sedikit lagi. Wasurita fiha aidan, disyaratkan padanya istri juga, maksudnya calon istri, supaya akad nikahnya sah, adamu mahramiyatin, tidak ada hubungan mahramiyah. Siapa ya saya? Bapak dengan April. Mau dari mana? Spanduk bagus. Dan belajar tidak terima ngobrol. Matamu nanti balas-balas nggak datang. Kecuali bekas beras. Wasurita aidan, wasurita fiha aidan, disyaratkan padanya calon istri juga, adamu mahramiyatin, tidak ada hubungan mahramiyah, bainaha, antaranya istri, wa bainal khatibi, dan diantara laki-laki yang melamar. Tidak ada hubungan mahram dengan nasab. Tidak ada hubungan mahram dengan nasab. Fayahrumu bihi, maka yang mahram dengan nasab itu karena ada ayat hurrimat alaikum, hurrimat alaikum nisa'u qarabatin, apa itu? Kemana atapnya? Fa'il yahrumu. Oke. Fayahrumu bihi, maka haram dengan sebabnya nasab, nisa'u qarabatin, wanita-wanita yang ada hubungan kekerabatan, ghairu ma dakhala fi waladi umumatin wa khuulatin, selain sesuatu yang masuk ke dalam kategori anak, bibi, dan tante. Susah diterjemahkan, terserah antum saja. Saudari perempuan bapak, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu. Nah, umumah hubungannya dengan bapak, khu'ulah hubungannya dengan ibu. Semua wanita karib kerabat yang tidak masuk, tidak ya, kalau masuk ke situ mah enggak marah. Ini yang tidak masuk ke dalam kategori anak umumah dan anak ulah. Fahina idzin, maka ketika itu yahrumu nikahu ummin, haram menikahi ibu. Siapa ibu? Man waladatska, dianya ibu adalah orang yang melahirkanmu. Aw waladat man waladaka, atau orang yang melahirkan orang yang melahirkanmu. Waladat man waladaka, orang yang melahirkan orang yang melahirkanmu. Zakaran kana aw unsa, laki-laki adalah ia orang melahirkanmu atau perempuan. Nah, orang yang melahirkan orang yang melahirkanmu laki-laki, siapa itu? Oke. Orang yang melahirkan laki-laki orang melahirkanmu. Nenek memang, nenek di pihak ayah. Nah, zakarun kana awunsa itu man waladak ya. Kalau yang pertama tetap wanita. Man waladat, orang yang melahirkan. Siapa yang dilahirkan? Man waladaka, orang yang melahirkanmu. Orang melahirkanmu itu bisa saja lelaki, itu ayahmu, atau perempuan ibumu. Maka dia adalah jaddah minal jihatain, nenek dari dua pihak. Enggak boleh dinikahi nenek dua belah pihak. Ajak dia bapak dia melamar, yang dilamar itu mak bapaknya.
cucu pakai. Pak ya Pak, ke Jambi Pak. Apa yang ke Jambi? Melamar ada situ. Nenek janda saja tuh hati. Ketika dicek, itu ibu dari bapaknya. Ngamuk bapaknya. Nah, kata bapaknya, saya panggil kamu siapa? Hah? Kalau dia nikah sama neneknya, bapak dia manggil dia siapa? Nah, ini anak Bapak Ambo nih. Ini anak Ambo sekalian Bapak Ambo. Judul filmnya apa? Anakku juga. Bapak tiriku adalah anakku. Keren tuh judul. Bapak tiriku adalah anakku. Haram hukumnya. Itu ibu namanya itu. Masuk kategori ibu. Yang kedua bintun, anak perempuan. Anak perempuan itu siapa? Man walattaha, orang yang kau lahirkan akannya. Atau walatta man waladaha, engkau melahirkan orang yang melahirkan ia akannya anak perempuan. Orang yang melahirkan ia, walatta man, orang yang kau lahirkan, orang yang melahirkan ia akannya anak perempuan. Zakaran kana, laki-laki adalah orang yang kamu lahirkan itu atau perempuan. La makhluqatun min ma'izinahu, tidak wanita yang diciptakan dari air zinanya seseorang. Kalau ada anak wanita tercipta dari air zinanya seseorang, maka anak itu bukanlah anaknya, maka dia boleh menikahi anak itu. Nah, itu disebut laki-laki yang bisa berdiri sendiri. Nah, laki-laki berdikari namanya, bisa berdiri sendiri. Celana dia buat, baju dia buat, rumah dia buat, istri dia buat dulu, baru dia nikah. Dia buat istrinya dulu, baru dia nikahi. Yang ketiga, saudari perempuan. Yang keempat, anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang kelima, anak perempuan dari saudari perempuan. Yang keenam, ammah. Ammah itu siapa? Ukhtu zakari waladika. Hah? Ukhtu zakarin waladaka. Maaf salah. Ukhtu zakarin waladaka, saudari perempuan lelaki yang ia melahirkanmu. Nah gitu. Ukhtu zakarin, saudari perempuan bagi seorang laki-laki. Laki-laki mana? Waladaka, yang dia melahirkanmu. Artinya saudari perempuan ayah. Dan khola, khola itu adalah ukhtu unsa waladatka, saudari perempuan bagi wanita yang melahirkanmu. Yang melahirkan kita ada wanita, itu adalah ibu dan saudari perempuannya. 7, mahram dari nasab. Ibu, anak, saudari perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan, saudari perempuan bapak, saudari perempuan ibu. 7 ini haram dinikahi, selebihnya boleh. Nah, dia nikah sama sepupu ibunya, hukumnya boleh. Dia nikah sama sepupunya, apalagi dia nikah sama anak sepupunya, apalagi ini yang lebih gawat lagi, seleranya dia nikah sama sepupu ibunya. Bahkan dia nikah sama sepupu neneknya. Nah, itu belum pernah ada dalam sejarah itu. Sepupu neneknya.
dia punya ibu dan dia punya nenek. Neneknya ini punya ibu. Nah, itu situ. Itu di mana duduknya cucu itu tuh? Mana posisinya? Langsung naik makom deh. Nah, bapak dia panggil apa sama dia? Nah, kakek. Nah, kena panggilannya, kakek anak. Coba antum buat. Tapi di alam Minangkabau itu nggak pernah terjadi. Nah, ini kadang-kala yang pulang kampung yang memaksakan salaman. Begituan tuh, memaksakan salaman. Yang kita cucunya. Padahal kita bukan cucunya, kita adalah cucu sepupunya. Bukan cucu saudara, cucu saudara mahram. Cucu saudara mahram. Ini cucu sepupunya. Di kampung tuh nggak dianggap apa-apa lagi. Maaf, sudah dianggap satu keluarga saja. Maka mereka bersalaman. Itu hukumnya haram. Inilah usafihun nisa. Titik. Mudah-mudahan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana